Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di zaman kita ini, ponsel pintar menjadi kebutuhan pokok, menjadi sebuah barang yang wajib kita miliki. Karena kita sudah tergantung dengan ponsel pintar ini. Apalagi setelah corona datang, karena kita harus banyak tinggal di rumah, stay di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Sehingga anak-anak dan kita menjadi sangat tergantung dengan ponsel pintar kita ini. Kita juga perlu tahu berbagai informasi dari ponsel pintar kita ini. Dan kita selalu berusaha untuk memastikan bahwa ponsel pintar kita ini kita boleh memakainya dengan baik. Ada 3 hal yang selalu kita perhatikan supaya kita bisa mempergunakan ponsel pintar kita ini dengan baik. Yang pertama, kita memastikan bahwa ponsel kita ada kuotanya. Yang kedua, bahwa ponsel pintar kita memiliki baterai energi, tidak dalam keadaan lowbat. Yang ketiga, bahwa ponsel kita terhubung dengan jaringan. Kita berada di tempat yang ada jaringannya. Ketiga hal ini selalu kita pastikan sungguh-sungguh terlengkapi supaya ponsel pintar kita itu bisa kita pakai dengan baik. Kita kan selalu mengusahakan untuk membeli kuota supaya HP atau ponsel pintar kita ini bisa kita pergunakan. Dan kita, terutama anak-anak kita, HP atau ponselnya belum habis baterainya, masih 25% misalnya, anak-anak ini sudah langsung mencasnya, menghubungkan ponselnya ini dengan listrik, dengan energi, supaya terisi kembali dan baterai HP-nya penuh, supaya dia leluasa mempergunakan ponsel pintarnya ini, supaya dia terus bisa melihat banyak hal melalui ponsel pintarnya. Anak-anak ini paling tidak suka kalau HP-nya lowbat, apalagi anak-anak yang masih kecil, dia kan menangis sejadi-jadinya kalau baterai HP-nya habis. Kalau sudah kita katakan listrik sedang padam, tidak bisa mencharger, tidak bisa mengisi daya, tapi anak yang kecil ini tidak mau mengerti dengan hal itu. Dia tidak suka kalau HP-nya lowbat. Kita juga tidak suka kalau jaringan lelet, apalagi jaringan tidak ada. Kalau misalnya kuota kita habis, kita langsung mengisinya supaya tetap terhubung dengan jaringan. Kalau misalnya wifi mati, kita agak kesal kalau wifi mati, sehingga kita tidak bisa melihat berbagai hal di ponsel pintar kita itu. Kita selalu memastikan bahwa HP kita terhubung dengan jaringan. Ketiga hal ini selalu kita pastikan. Tahun lalu ketika kita pulang kampung, di kampung tidak terlalu bagus jaringan, selalu lelet. Hanya di beberapa tempat, seperti di rumah orang tua saya, jaringannya hanya di ruang tengah. Di dapur tidak ada. Jadi kita harus selalu duduk di ruang tengah kalau kita ingin membaca WhatsApp atau ingin berkomunikasi dengan keluarga atau teman. Karena hanya di ruang tengah yang ada jaringan. Dan kita lihat juga di kampung, anak-anak kecil sudah punya ponsel pintar dan mereka berlari-lari ke dataran tinggi supaya ponsel pintarnya ini boleh terhubung dengan jaringan, supaya dia tetap bisa melihat banyak hal di dalam ponsel pintarnya ini. Semua kita ingin selalu memastikan bahwa kita harus terus bisa melihat apa yang boleh kita lihat, apa yang boleh kita tonton dari apa yang ada di ponsel pintar kita itu. Seperti ibu-ibu bisa Facebook, bisa Instagram,
bisa WhatsAppan, bisa main TikTok, anak-anak bisa main game, bisa main TikTok dan lain sebagainya. Kita selalu ingin bahwa ponsel kita itu terhubung dengan jaringan dengan baik. Kita tidak suka kalau HP kita menjadi lelet. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, apakah kita sungguh mau melihat dan menyaksikan kehadiran Tuhan, karya Tuhan bekerja berkuasa dalam kehidupan keseharian kita? Tentu kita semua mau. Tapi banyak orang Kristen sering berkata demikian, kok saya tidak pernah menyaksikan Tuhan turut campur dalam kehidupan saya? Kok saya tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidup saya? Seperti kesaksian daripada banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir setiap hari dalam kehidupannya, bahwa Tuhan sungguh-sungguh turut campur dari setiap pekerjaan yang dia lakukan. Apakah kita mau supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melihat Tuhan sungguh nyata hidup, hadir berkuasa dalam kehidupan kita? Jika kita mau, perhatikan 3 hal ini. Pastikan kuota iman kita sungguh-sungguh penuh melalui firman Tuhan yang terus kita santap setiap hari dan setiap hari, yang kita renungkan melalui penyertaan Roh Kudus, kita praktekkan setiap hari, dan melalui pendengaran kita atas firman Tuhan, ini menjadi iman yang tumbuh, yang berakar, berbuah, dan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Ini menjadi kuota iman yang baik dalam kehidupan kita, menjadi iman yang sungguh murni dalam kehidupan kita. Yang kedua, pastikan bahwa baterai rohani kita, energi rohani kita tidak pernah habis. Dan ketika kita sedang mengalami kehabisan energi dari Tuhan, cas hidup kita kembali kepada Tuhan. Hubungkan kembali hidup kita yang mengalami kelemahan ini, supaya kita menerima energi yang baru, kekuatan baru dari Tuhan. Supaya kita menerima kekuatan baru daripada Tuhan. Cas segera, supaya kita tidak pernah kehabisan baterai, energi dari Tuhan setiap hari dan setiap saat. Dan yang selanjutnya, pastikan bahwa kita ada di jaringannya Tuhan. Jangan ada di jaringan yang lain, di jaringannya dunia ini atau di jaringannya iblis misalnya. Tapi pastikan kita sedang berdiri di jaringannya Tuhan. Dan lihatlah, ketika kuota keimanan kita penuh, baterai rohani kita penuh, kita berada di jaringannya Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, buktikan dan lihatlah bahwa engkau akan menyaksikan setiap hari dan setiap saat dalam keseharian kehidupanmu bahwa Tuhan sungguh-sungguh nyata hidup bekerja dari setiap apapun yang kau lakukan di dunia ini. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengambil bagian dari setiap apapun yang kau hidupi di dunia ini. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh peduli dan turut campur memberikan kekuatan, hikmat dan tuntunannya dalam setiap keseharian kehidupan kita di dunia ini. Jadi pastikan ketiga hal itu sungguh-sungguh ada pada kehidupan kita. Kota keimanan kita penuh, baterai kita penuh, energi kita penuh, dan kita berdiri di jaringannya Tuhan. Dan ini akan menjadi hal yang luar biasa yang membuat kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh setia di dalam Tuhan dari setiap perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Dengan kelengkapan ketiga hal ini, kota iman yang penuh, energi kita penuh, dan kita berdiri di jaringannya Tuhan, Tuhan akan berkenan pada kehidupan kita, dan Tuhan akan memberkati hidup kita, dan Tuhan akan selalu
memberikan kekuatan, hikmat, dan tuntunan yang benar pada setiap perjalanan kehidupan kita. Apa yang kita ucapkan itu menjadi perkataan yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Apa yang dikerjakan tangan kita menjadi pekerjaan yang berkenan di mata Tuhan. Setiap langkah kaki kita adalah perjalanan menuju kebenaran dan kerajaan Tuhan. Setiap apa yang dipikirkan oleh otak kita menjadi pikiran yang menyenangkan hati Tuhan. Segala rancangan kita menjadi rancangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan pada kehidupan kita. Cari Tuhan setiap hari. Dekatkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Beri tetap di jaringannya Tuhan, jangan di jaringan yang lain. Bangun terus hubungan kita dengan sangat dekat dengan Tuhan, bergaul dekat dengan Tuhan setiap waktu, setiap hari, setiap waktu, setiap hari tanpa henti, dan bukan musiman, tapi terus menerus. Selagi ada oksigen masuk ke dalam tubuh kita, itu membuktikan bahwa Tuhan sungguh-sungguh nyata hadir pada kehidupan kita. Ambil bagianlah untuk menghubungkan hidup kita kepada Tuhan setiap hari dan setiap hari. Setiap hari, kejar Tuhan setiap hari. Dekatkan diri kita kepada Tuhan setiap hari. Jadikan Tuhan yang paling penting dalam kehidupan kita setiap hari dan setiap hari. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajah-Nya selalu. Amin.